Halo teman-teman, salam berjumpa untuk saya hari ini. Kali ini saya akan membahas, ya sebelum kita masuk dalam materi, memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Kunradus Depamoda. Kali ini saya akan membahas materi teori bilangan. Di sini materinya itu konsep dasar kongruensi. Kongruensi secara tidak langsung sudah diperkenalkan dan dibahas sebagai bahan matematika sekolah dalam bentuk bilangan jam atau bilangan bersisa. Ya, itu sekarang kita ketahui. Habis itu kita masuk dalam rumusnya. Rumusnya itu jika P, Q, M adalah bilangan bulat, maka P disebut kongruen dengan modulo M jika dan hanya jika M dibagi P kurang Q. Ditulis P kongruen Q modulo M jika dan hanya M bagi P kurang Q jika M tidak membagi P kurang Q. Jika M tidak membagi P kurang Q, maka disebut P tidak kongruen dengan P modulo M. Ditulis P tidak kongruen P modulo M jika M tidak mutlak P kurang Q. Ya, di sini ada rumus. Sekarang kita masuk dalam contoh soal, teman-teman. Kita menggunakan rumus ini, ya. Ada contoh soal, ya. Di sini ada 4 contoh soal, ya. Pertama kita bahas soal yang bagian A, ya. 26 kongruen 1 modulo 5 sebab 5 kongruen 26 kurang 1 atau 5 mutlak 25, ya. Di sini 5 mutlak 26 kurang 1, ya teman-teman, atau 5 mutlak 25. Kenapa di sini 5 mutlak 25? Ya teman-teman, di sini kita lihat, ya. 26 kurang 1 sama dengan 25, ya. Maka di sini 5 mutlak 25. 25 bagi 5, ya, sama dengan 5. Ini kenapa dikatakan kongruen? Ya teman-teman, kita lihat. Di sini bisa dibagi, ya. 25 bagi 5 dapat 5. Ya. Kita kembali ke atas, ya. Kita lihat tadi di sini. Ya. Jika P, Q, M adalah bilangan bulat, maka disebut kongruen dengan modulo M jika membagi, ya, P kurang Q. Tadi contoh soal tadi itu dia bisa membagi, ya. 25 bagi 5 sama dengan 5, ya teman-teman. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu B ini. 10 kongruen 4 modulo 3 sebab 3 mutlak 10 kurang 4, ya teman-teman, atau 3 mutlak M. Di sini kenapa 3 mutlak 6? Karena 10 kurang 4 itu sama dengan 6. Jadi di sini 3 mutlak 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Di sini bisa dibagi, teman-teman. Ini dikatakan kongruen. Contoh soal yang ketiga, C itu 24 kongruen min 1 modulo 12 sebab 12 mutlak 23 kurang min 1, ya teman-teman, atau 12 mutlak 24. Di sini kenapa 24, ya?
Kenapa 12? Di sini kita lihat ya. 12 mutlak ya. 23 kurang min 1. Ya min kan min ya, positif ya. Jadi sini tambah, jadi sini 24. 24 bagi 12 yaitu 2 ya teman-teman. Ya. Sekarang kita masuk contoh soal yang keempat ya, D. 31. Tidak mutlak sama dengan 5 modulo 6. Sebab 6 tidak mutlak 31 kurang 5. Atau 6 tidak mutlak sama dengan 26. Ya kenapa di sini 26 sama kayak di atas di sini teman-teman. 31 kurang 5 sama dengan 26 ya. Di sini kenapa dikatakan tidak mutlak ya? Karena di sini kenapa kenapa dikatakan tidak mutlak ya teman-teman? Karena kita dilihat di sini 26 dibagi 6 itu tidak bisa ya. Memang bisa teman-teman kalau kita mengasihkan nilai yang koma ya. Karena di sini sama kayak di atas ini 25 dibagi 5 sama dengan 5 bisa dibagi ya. Di sini tidak bisa dibagi dia teman, maka dikatakan tidak kongruen ya teman-teman. Sekarang kita masuk yang contoh soal yang lain yaitu 23 mutlak kongruen modul 5 sama arti dengan 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3 ya teman-teman. Ya, kita buktikan bahwa di sini apakah benar tidak ya. 5 kali 4 sama dengan 20 tambah 3 sama dengan 23 ya teman-teman. Contoh yang kedua, 23 kongruen min 1 modulo 12 sama artinya dengan 23 sama dengan 12 kali 2 tambah min 1 ya teman-teman. Di sini ini 12 kali 2 sama dengan 24 ya, kurang 1 ya. Di sini kurang 1 sama dengan 23 ya, yang sini ya. 24 kurang 1 sama dengan 23. Setelah itu kita masuk materi yang selanjutnya itu B, sistem residu teman-teman. Ya, di sini teman-teman ada sistem residu. Di sini ada definisinya. Suatu himpunan X1, X2 atau titik XM ya disebut suatu sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika untuk di setiap Y dengan Y lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada M ada satu dan hanya satu dengan I lebih kecil sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan M. Sedemikian hingga Y sama dengan modulo M atau X1 XI kongruen Y modulo M ya teman-teman. Di sini setelah itu ada penjelasannya ya teman-teman ya. Penjelasan di sini ada 3 yaitu perhatikan bahwa indeks dari X yang terakhir adalah M. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya unsur dalam suatu sistem residu lengkap adalah modulo M. Yang kedua, dengan demikian jika ada suatu himpunan yang banyaknya unsur M atau lebih dari M, maka himpunan itu bukan merupakan sistem residu lengkap modulo M ya. Yang ketiga, penjelasan yang ketiga ini ya, karena pasangan kongruensi antara Y adalah tunggal, maka tidak ada Y yang kongruen dengan dua unsur X yang berbeda.
di sini ada contoh soal teman-teman. Di sini ada contoh soal himpunan A itu 5, 6, 7 ya. Bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 4 sebab banyak unsur A kurang dari 4 ya teman-teman ya. Yang kedua itu himpunan B 5, 6, 7, 8 ya, adalah suatu sistem residu lengkap modulo 4 sebab untuk setiap Y dengan Y lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada 4 ya. Ada satu dan hanya satu dengan I lebih kecil daripada 1 dan I lebih kecil daripada 4. Sedemikian hingga Y kongruen modulo 4 atau XI kongruen Y modulo 4. Nilai-nilai yang memenuhi yaitu Y lebih besar Y lebih besar pada 0 dan Y lebih kecil daripada 4 ya, adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Jika diselidiki maka akan diperoleh 8 kongruen 0 modulo 4 ya. Yang pertama ini ya, di sini Y yang pertama itu Y-nya sama dengan 0 ya. Di sini maka 8 kongruen 0 modulo 4. Ya, setelah itu di bawah dari 4 itu adalah 3 ya. Di sini 7 kongruen 4 modulo 4. 7 kongruen 3 modulo 4 ya. Di sini ya, Y-nya 3. Setelah itu di bawahnya 3 ada 2. Jadi kita 6 kongruen 2 modulo 4. Setelah itu ada di bawahnya 2 ada 1. Oh ya, setelah 2 di bawahnya 2 ada 1 ya. Jadi di sini ada Y satunya di sini ya. Nah, kita urutkan. Di sini 5 kongruen 6. 5 ini kongruen 1 modulo 4. Nah, teman-teman. Sekian dari pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.